Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, dimanapun kalian berada. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat. Ya, semoga juga kalian pagi ini sudah sarapan supaya semangat belajarnya. Ya, bagi yang belum sarapan, sarapan dulu. Baik nakku, selamat berjumpa kembali dalam materi kimia kelas 3. Ya, sekarang kita lanjut materi kita tentang sifat koligatif larutan. Ya, kalau di minggu yang lalu kita sudah belajar sifat koligatif larutan yang pertama dan yang kedua. Apa itu nak? Masih ingat nakku? Sifat koligatif larutan yang pertama tentang penurunan tekanan uap atau delta P. Yang kedua, penurunan titik beku atau delta TF. Nah, di sifat koligatif larutan yang ketiga, kita akan membahas tentang kenaikan titik didih. Ya nak ya, kenaikan titik didih. Titik didih itu merupakan suhu saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Oke, dengan catatan bahwa tekanan udara luar atau ini nakku, yang kita tempati ini nakku, ya, itu sama dengan 1 atmosfer, 1 atm, atau sama dengan 760 mm raksa. Ya, jadi maksudnya titik didih itu begini nak. Oke, ketika nanti di sini ada ibu buat suatu wadah, kita bilanglah ini air. Air dipanaskan nak, dipanaskan. Kita tahu ya bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Sebelum dipanaskan nih nak, kita misalkan kondisi air ini dia itu suhunya masih 20 derajat Celcius. Contoh. Dan tekanan mulanya ini hanya 17,5 atm. Oke, 17,5 atm. Lalu ketika dipanaskan nanti semakin tinggi suhunya nanti, pastinya nanti air ini pun akan memiliki pertambahan suhu. Bukan lagi 20 derajat Celcius. Oke. Nah, sampai nanti dia mencapai 100 derajat Celcius. Nah, pada saat nanti 100 derajat Celcius ini nanti, maka tekanan air ini yang dalam ini sama dengan 1 atm. Nah, kan sudah sama ya, suhu air dengan suhu udara luar sama-sama 1 atm. Nah, ketika sudah sama, maka itu disebut dengan titik didih. Maka terjadi juga yang namanya proses pendidihan atau mendidih. Gitu ya. Oke. Nah, sama konsepnya dengan SKL yang pertama dan yang kedua. Kalau kenaikan titik didih ini sama juga, kita hanya perlu membandingkan yakni pelarut saja dengan larutan nak. Oke. Nah, ini ada ibu buat dua wadah. Yang pertama dia ada pelarut saja. Oke, bentar ya. Nah, yang pertama hanya pelarut saja, dan yang kedua adalah larutan. Oke, kalau pelarut, contoh ini air nakku, contoh ini air. Oke, kalau dia air, maka nanti partikel-partikel yang di dalam wadah ini adalah partikel-partikel air yang mendidih nanti pada suhu 100 derajat Celcius. Oke, kalau larutan, contohnya ini larutan garam. Selain ada partikel-partikel air di sini, tentu juga ada partikel-partikel garamnya. Oke? Nah, ingat adanya partikel-partikel ataupun zat terlarut ini nakku di dalam larutan ini, itu akan menghalangi si air atau pelarutnya itu untuk menguap. Oke ya, untuk menguap.
Sehingga nanti nakku, untuk dia proses mendidih, dia butuh suhu yang lebih tinggi lagi. Pastinya dia akan di atas dari 100 derajat Celcius. Oke? Bisa? Bisa ya anakku? Nah, sudah demikian konsepnya, maka nanti titik didih yang dimiliki oleh pelarut itu kita sebut dengan yang namanya TB0. Ya, artinya titik didih pelarut murni. Ingat, pelarut nggak selalu air. Tergantung dalam soal nanti apa yang dipakai pelarutnya. Boleh saja nanti dipakai naftalena, boleh saja misalkan alkohol atau benzena, tergantung ya anakku ya. Oke, yang pasti akan diketahui dalam soal berapa titik didih pelarutnya. Oke, kalau larutan ini nanti ini disebut dengan TBL. Oke, jadi bisa kita pahami bahwa nanti titik didih larutannya itu nanti akan lebih besar dibandingkan titik didih pelarut. Oke, paham sampai di situ nakku ya. Nah, kalau kita hubungkan titik didih ini dengan konsentrasi, maka nanti akan kita dapatkan di sini rumusnya. Ingat, kenaikan titik didih nanti ini disimbolkan dengan delta TB. Kenapa B? Diambil dari bahasa Inggrisnya boiling, mendidih ya nak ya. Oke, jadi kita hubungkan nanti titik didih ini dengan konsentrasi, maka akan kita peroleh rumus delta TB sama dengan KB kali M. M ini apa? Molalitas ya nak ya. Delta TB sama dengan KB kali M. Oke, nah kalau kita uraikan molalitas udah tahu rumusnya ya nak ya. Oke, atau bisa nanti kita buat delta TB sama dengan KB kali apa rumus molalitas? Gram per mr ya kan, kali 1000 per P, pelarutnya berapa. Oke, nah ingat nakku bahwa ini berlaku hanya untuk siapa? Iya, ini nanti untuk yang non elektrolit. Iya, besar kali ya. Yang non elektrolit. Oke. Sedangkan oke,